Di hari Paskah ini dia bangkit. Haleluya. Jangan seperti murid-murid Yesus. Ya, pada waktu itu ketika mereka di hari ketiga Yesus itu pesan sama murid-muridnya loh. Nanti itu aku akan mati. Tapi di hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus sudah bilang seperti itu berkali-kali sama muridnya. Tapi faktanya di hari Minggu itu tidak ada satu murid pun Yesus yang nongol di kuburannya Yesus. Coba, gimana mereka bisa lupa sedemikian pesan yang sedemikian pentingnya yang disampaikan oleh guru mereka sendiri. Nanti kita belajar, ternyata ada orang-orang yang tetap datang ke sana. Meskipun, yaitu namanya Maria Magdalena, mereka tetap datang ke sana, dua Maria ini, mereka datang ke kuburan Yesus, meskipun mereka nggak tahu bahwa hari itu Yesus akan bangkit. Dan kita bersyukur sekian tahun lamanya saudara jadi orang Kristen kita merayakan Paskah. Tapi biarlah Paskah tahun ini bukan hanya menjadi Paskah yang lewat begitu saja. Tapi sungguh-sungguh Paskah tahun ini kita tahu betul bahwa ada Allah di pihak saudara dan saya. Dan Allah yang ada di pihak kita itu adalah Allah yang memberikan kemenangan dahsyat buat setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seringkali dikatakan apa? Happy Passover. Atau ya selamat Paskah. Kenapa bisa Passover? Itu sejarahnya adalah ketika kalau sudah baca di kitab Keluaran, orang-orang Israel pada waktu itu merayakan Paskah. Passover. Masih ingat ceritanya ketika dikasih tahu pesannya sama Tuhan bahwa akan ada tulah. Dan mereka harus lakukan sesuatu yaitu mereka harus kasih darah anak domba di tiang pintu rumah mereka, sehingga setiap kali malaikat maut itu lewat dan ada darah anak domba di atas tiang pintu itu, maka malaikat maut itu pass over. Mereka melaluinya. Dan kita bersyukur kita punya Yesus, anak domba Allah. Karena saudara dan saya kita ditebus oleh darah anak domba Allah, maka maut itu pass over dalam hidup kita. Kita diselamatkan, saudara dan saya terima anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bersyukurlah untuk bahkan berkat-berkat yang seperti ini. Karena orang kadang mikirnya berkat itu kalau dapat sesuatu. Bahkan ketika kita itu diluputkan dari sesuatu, itu pun berkat Tuhan. Apalagi kita diluputkan dari maut. Karena itu setiap kali Paskah kita perlu ingat bahwa apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya itu sungguh-sungguh dahsyat. Kasih tahu kanan kirinya sungguh-sungguh dahsyat. Dan bolehkah saya dengar tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Yesus yang bangkit buat setiap kita. Sepanjang 2 hari Jumat Agung dan Sabtu maupun kemarin hari ini kita merayakan Paskah. By the way, ada yang datang Jumat Agung kemarin? Masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Allah di pihak siapa? Roma 8:31 berkata apa? Jika Allah di pihak kita, maka siapakah akan melawan kita? Itu kan jawabannya tergantung pada kita masing-masing. Saudara bisa jawab, mosok. Atau saudara bisa menjawab, tidak ada. Tapi yang paling bisa membuktikan jawaban saudara itu sebetulnya bukan karena dengan apa yang keluar dari mulut kita. Tapi dengan apa yang kita alami atau kita rasakan sehari-hari. Kalau sampai hari ini saudara masih merasa khawatir, masih takut. Berarti jawaban yang betul adalah mosok. Tapi kalau saudara berkata, siapakah akan melawan kita? Engkau berkata, tidak ada. Itu bisa kita wujudkan. Kita tidak akan takut terhadap apapun. 2024 mungkin ada banyak hal yang tidak baik terjadi. Tapi sekali lagi, kita tidak takut akan semuanya itu. Karena ada Allah di pihak kita. Dan Allah di pihak kita memberikan kemenangan buat setiap kita. Kasih suara yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan ya. Matius 28. Ayat 1 sampai ke 4 terlebih dahulu. Ini yang saya ceritakan tadi. Setelah hari Sabat lewat, yaitu setelah Yesus wafat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebut Maria yang lain kalau di kitab Markus itu adalah Maria ibunya Yakobus. Mereka datang menengok kubur itu. Mungkin mau nyekar ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan ada satu orang lagi, bukan satu orang, ada satu kubu lagi. Dikatakan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa Yesus itu mati dan kemudian dia bangkit. Kalau saya boleh sebutkan kubu yang pertama yaitu Duo Maria. Duo Maria, bukan Duo Maya ya. Duo Maria, itu menyaksikan bagaimana Yesus itu bangkit. Kubu yang satunya yaitu siapa? Para penjaga. Orang-orang yang memang disuruh untuk menjaga kubur Yesus. Karena mereka takut, mana tahu Yesus itu kan ngomong mau bangkit. Mana tahu jenazahnya dicuri dan mereka ngaku-ngaku bahwa Yesus bangkit. Nah yang luar biasa dari dua kubu ini punya respon yang berbeda. Dari dua Maria ini ketika mereka mendengarkan itu dan malaikat Tuhan berfirman, mereka cepat-cepat pergi ke murid-murid Yesus.
Mereka kasih kabar berita gembira ini pada murid Yesus. Yesus itu beneran bangkit. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang mati hari Jumat kemarin, hari ini sudah bangkit. Dan sampai hari ini berita itu menjadi kepercayaan buat saudara dan saya. Bahwa Yesus mati dan bangkit buat setiap kita. Amin. Apa yang diberitakan oleh dua Maria ini menjadi cikal bakal iman percaya saudara dan saya kepada Yesus yang bangkit buat setiap kita. Amin. Tapi yang kedua kita lihat, apa yang dilakukan oleh para serdadu atau para penjaga itu. Lompat ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Nah mereka datanya kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Disogok. Serdadu-serdadu penjaga-penjaga ini disogok. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Diajari, tak kasih uang, tapi kamu beritakan ya, bahwa Yesus itu enggak bangkit. Tapi ada murid-muridnya yang mencuri jenazahnya Yesus pada waktu itu. Ayat 15, ini yang mereka lakukan para serdadu atau penjaga itu. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Yaitu apa? Mereka kasih tahu kabar bahwa Yesus itu jenazahnya dicuri. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Gak heran orang-orang Yahudi sampai sekarang mereka itu masih menantikan Mesias. Mereka gak percaya bahwa Yesus itu adalah sang Mesias. Kenapa? Kita tahu semuanya, ternyata biang keroknya ya perserdadu-serdadu ini. Mereka kasih tahu bahwa Yesus itu belum bangkit, Yesus gak ada, murid-muridnya yang curi jenazahnya. Sampai hari ini berita hoax itu tersebar. Bukankah ini dua respon yang berbeda? Yang mereka lihat sama, tapi responnya berbeda. Ada di sini yang pernah nonton bioskop? Maksudnya nonton film di bioskop, bukan nonton bioskop. Enggak pernah. Apa yang saudara lakukan hiburannya? Pernah nonton bioskop, film bioskop? Puji Tuhan ya. Hari Jumat yang lalu setelah ibadah Jumat Agung, saya pelayanan di Impact, saya diajak istri dan anak-anak saya nonton di bawah. Ya nonton film itu loh, yang King Kong itu loh. Sudah nonton? Belum ya, bolehlah sekali-kali nonton ya. Nah, saudara boleh tanya nanti kalau ketemu anak saya yang kecil, gimana filmnya? Dia akan cerita, wah keren, luar biasa. Itu dapat apa? Tangan, apa itu? Besi, seperti itu. Wah ketemu dengan apa namanya? Saya kok lupa. Yang kayak dinosaurus. Godzilla atau wah keren pokoknya bisa keluarin salju, bisa ini itu dan lain sebagainya. Wah luar biasa. Saudara boleh tanya sama istri saya. Saya tanya sama dia. Waktu itu kita nonton sama anak saya, dia ditanya, gimana filmnya? Jawab istri saya apa? Film apa kuy? Iya kan? Yang dilihat sama, responnya berbeda. Yang dilihat yang dilihat para Maria ini, yang dilihat oleh para serdadu ini, sama-sama Yesus bangkit. Tapi respon yang satu mereka percaya dan mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang satunya mereka memberitakan yang sebaliknya dan menyesatkan banyak orang sampai hari ini. Kalau saya tanya semuanya pasti percaya. Semuanya pasti, oh ya Yesus bangkit. Tapi kadang-kadang kita tuh tidak ada bedanya dengan para serdadu ini loh. Kenapa? Karena kita menyebarkan berita hoax itu tidak selalu melulu dengan perkataan kita loh. Ingat gak firman minggu lalu, kemarin Jumat, bicara tentang apa? Anugerah Tuhan bukan? Kalau ada Allah di pihak kita, ada anugerah Tuhan. Amin? Atau sudah bablas semuanya, lupa. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anugerah yang pertama, yuk kita tes. Apa? Tetot, apa? Tidak ada yang bisa melawan kita. Puji Tuhan, handphonenya nggak lemot, bisa dilihat ke PA-nya ya. Tidak ada yang bisa melawan kita, tapi berapa sering kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang Kristen. Kita masih banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita menemukan ternyata kita sangat terbatas dan bisa dikalahkan. Kita nggak ngimani yang seperti itu. Apa yang kita lakukan tidak mencerminkan bahwa Yesus itu mati dan bangkit buat kita. Kita masih terlalu banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, mari bicara apa? Bahwa kalau dia berikan yang terbaik, maka dia bisa berikan segalanya dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak beda sama Sarah. Sarah yang nggak sabar dengan janji Tuhan. Kita melihat Tuhan kayaknya nggak ngapa-ngapain, Tuhan cuma berjanji dan dia nggak bisa menggenapi. Sehingga dia ambilkan Hagar buat suaminya si Abraham. Karena itu buat pesannya buat setiap anak muda tempat ini, percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kadang-kadang kita berpikir, ya
Kalau cari yang sesama ibadah hari Minggu susah. Cari yang ibadah hari lain aja deh. Gak apa-apa, di hari Minggu gak laku-laku. Di ibadah hari lain kayaknya lebih laku. Toh nanti saya bisa bawa dia ibadah di hari Minggu, kenyataannya kita ikut ibadah dia di hari yang lain. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kelakuan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya. Bahkan ini yang mengenaskan. Yesus kemarin anugerah, salah satu anugerah yang ketiga adalah apa? Yesus bela setiap kita. Di posisi yang sebetulnya kita tidak layak untuk dibela. Kenapa? Kita dosa kok, kita salah kok. Ngapain Yesus bela orang yang salah? Tapi harusnya kalau kita jadi orang yang salah dan kita dibela dan akhirnya kita dilepaskan, kita bebas dari hukuman yang harusnya kita terima. Apakah yang seharusnya kita lakukan? Kan harusnya kapok-kapok, tobat-tobat. Tapi berapa kali kita dalam hidup ini seolah-olah salibkan Yesus berkali-kali. Karena kita berpikir Yesus bisa bangkit berkali-kali. Bolehkah saja setiap kita tahun 2024 ini memang tahun pelipat gandaan dahsyat buat setiap kita. Katakan amin. Tapi minimal tahun ini. Kalau saudara masih terjerat dengan satu dosa atau hal yang melemahkan saudara, minimal tahun ini engkau lepas dari hal tersebut. Kita tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Kita bangkit sungguh-sungguh karena kita menghargai bahwa Yesus mati dan bangkit buat setiap kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Belajar untuk kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Orang salah satu indikasinya, kalau dia percaya seperti Maria Magdalena dan Maria yang satunya, mereka akan cerita bahwa Yesus bangkit. Pertanyaannya buat setiap kita, sudahkah kita cerita bahwa Yesus bangkit buat setiap kita? Wah, saya tidak punya waktu untuk cerita. Minimal. Pernahkah saudara pasang satu status dalam hidup saudara dan berkata Tuhan itu baik dalam hidup kita? Saya nggak tahu. Kalau ada dari saudara, saya yakin setiap orang tempat ini pasti pegang handphone. Punya handphone maksud saya. Dan saya yakin dalam handphone saudara ada salah satu aplikasi yang pasti ada. Yaitu yang namanya WhatsApp. Dan setahu saya, tidak satu pun WhatsApp yang tidak diperlengkapi dengan yang namanya status. Tinggal bagaimana saudara mau isi status tersebut. Maukah saudara pasang gambar Tuhan Yesus bangkit hari ini? Atau jangan-jangan kau merasa najis, handphonemu dipasang gambar Yesus bangkit? Sesimpel itu. Bolehkah saya minta tolong para pelayan Tuhan tempat ini, kalau memang benar-benar ada yang nggak bisa pasang status, tolong diajari ya Pak. Jadi kuncinya tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Belajarlah dari Maria tersebut. Mereka bahkan orang yang tidak dengar langsung dari mulut Yesus bahwa aku akan bangkit. Tapi mereka memberitakan dengan penuh sukacita. Hari ini saudara dan saya, kita beruntung orang yang tahu firman Tuhan. Bahwa Yesus mati dan bangkit buat setiap kita. Hari ini tunggu apa lagi? Beritakan Yesusku bangkit, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku hebat. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang hebat. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Satu ketika Rasul Paulus itu tegur jemaat di Korintus. Dia ngomong seperti ini, saudara ya, di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Jadi dia ngomong, kami sudah bicara panjang lebar buat kamu loh. Ada tempat di dalam hati kami, sangat luas tempatnya. Tapi sebaliknya, bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ini kan kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Bukan win-win solution. Maka sekarang, ini Rasul Paulus tegur mereka, supaya timbal balik, supaya impas. Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Kita jadi anak Tuhan tuh kita seringkali kok kayak agak mencurangi Tuhan ya. Padahal kalau kita renungkan, saya nggak ajak setiap kita tuh berusaha membalas kebaikan Tuhan sampai seperti apa. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa bikin kasih Tuhan tuh impas dengan dalam hidup kita. Tapi minimal maukah kita buka hati kita lebar-lebar buat Tuhan. Nggak cukup loh kalau saudara datang ke gereja seminggu sekali, itu terlalu sempit untuk kau buka hatimu buat Tuhan. Nggak cukup atau terlalu sempit kalau saudara baca Alkitab, baca firman Tuhan hanya seminggu sekali di gereja. Terlalu sempit kata firman Tuhan. Bukalah hatimu lebar-lebar. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Terlalu sempit ketika engkau menyembah Tuhan hanya ketika di gereja. Tapi bukalah hatimu lebar-lebar. Sembahlah Dia setiap hari. Terlalu sempit kalau saudara beribadah hanya di gereja 1 minggu sekali. Ada pondok Daud. Ada pondok Daud. Terlalu sempit. Bahkan kau akan terus mengecilkan diri kalau kita hanya bertumbuh, merasa kita bisa bertumbuh hanya dengan 1 minggu sekali gereja.
engkau butuh orang-orang yang ada sekitar saudara untuk mensupport saudara. Yang namanya kelompok sel. Bukalah hatimu lebar-lebar. Bila sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang besar itu muat dalam hati kita. Kasih karunia yang besar itu muat dalam hati yang dibuka lebar-lebar untuk anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Jadi kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Mau sampai kapanpun kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai Yesus saudara itu ditukar kayak Yudas. Kadang-kadang kita selain Yudas ternyata ada yang tukarkan Yesus itu dengan uang. Malah mungkin menurut saya lebih banyak jumlah yang diterima oleh para penjaga itu. Yudas tukarkan Yesus, jual Yesus dengan 30 keping perak. Para serdadu ini gak dicatat jumlahnya berapa, tapi sangat besar jumlahnya katanya. Dia kembali jual cerita tentang kebangkitan Yesus, ditukar dengan uang sehingga mereka sebarkan berita hoax. Jangan jual Yesus saudara. Jangan tukarkan Yesus kita dengan apapun. Dan itu tidak bisa tidak kita harus lakukan dengan apa? Mulai belajar membuka hati kita lebar-lebar. Untuk apa? Untuk Tuhan. Jangan juga kita jadi seperti murid Yesus yang satu itu loh. Yang sudah dikasih tahu tapi tetap gak percaya. Masih ingat siapa? Siapa namanya? Ada yang bernama Thomas tempat ini? Ya kita jadi Thomas yang bertobat sama-sama ya. Masih ingat apa yang dikatakan Thomas? Kalau aku belum mencucukkan jariku, belum pegang tangannya belum, sekali-kali aku tidak percaya. Dia ngomong seperti itu loh. Benar gak? Tahu gak saudara, kenapa kira-kira Thomas bisa ngomong seperti itu? Tahu kenapa sebabnya? Saya kasih tahu. Karena Alkitab berkata ketika murid-murid Yesus mereka sedang berkumpul. Saya yakin murid Yesus kalau berkumpul gak ada yang gosip loh. Loh ya kan? Saya yakin kalau murid-murid Yesus berkumpul mereka itu berdoa. Mereka bersekutu, mereka beribadah. Dan dikatakan ketika murid-murid Yesus berkumpul, Thomas tidak ada di sana. Artinya apa? Thomas bolos ibadah. Karena itu kasih tahu kan artinya jangan bolos ibadah. Tahu kan sekarang sebabnya kenapa Thomas sampai seperti itu? Karena mungkin hari itu dia juga bolos komsel. Loh, saudara gak bisa baca Alkitab, saudara berkata, semuanya kumpul, Thomas tok gak ada di sana. Dia aja yang bolos komsel. Dia gak mendapati melihat Yesus di sana. Bayangkan kalau dia ada di sana, kan dia gak perlu mengalami seperti itu. Sampai akhirnya dia harus ampun-ampun di hadapan Tuhan. Karena dia sudah menyangkal Tuhan. Hari ini bolehkah kita bertobat sama-sama? Jangan bolos ibadah. Jangan bolos ibadah. Sekali lagi jangan bolos ibadah. Maka kau melihat sungguh-sungguh utuh perkenanan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Nah pertanyaannya ya, ketika Tuhan ada di pihak kita, saudara dan saya, kita itu mau menjadi sekutu atau seterunya Tuhan. Kita pilih seperti apa? Jangan sampai kita jadi seperti para serdadu itu. Sebetulnya saya yakin gini, Tuhan itu mengasihi semua orang. Sekali lagi ya, Tuhan itu mengasihi semua orang. Dan saya sangat percaya Tuhan juga mengasihi para serdadu itu. Tapi para serdadu itu dia kehilangan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Dengan apa? Dia tukarkan berita tentang Yesus dengan uang. Saya jangan berpikir gini, kadang-kadang kita berpikir Tuhan sayang semua orang. Sehingga kita semua dianggap sebagai anaknya. Tidak, firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa setiap kita itu dianggap sebagai anaknya. Firman Tuhan berkata dia sayang semua orang. Tapi yang diangkat sebagai anaknya adalah hanya orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hanya orang-orang yang mengaku bahwa dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang diangkat sebagai anak Allah. By the way, tadi setelah ibadah yang pertama, saya bersuka cita sekali saya dapat berkat. Kenapa? Karena selesai ibadah ada satu orang datang. Dia berkata, saya mau terima Yesus. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Oh itu satu sukacita besar, saudara boleh kasih apapun, tapi itu satu sukacita besar. Saatlah saya berkata, mulai hari ini kamu anak Allah. Lihat tadinya belum? Belum. Karena hari ini kamu mengaku sebagai anak Allah. Kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu hari ini anak Allah. Dan hari ini kita semuanya anak Allah. Harusnya kita mencerminkan seperti para Maria. Bila kita bisa berkata, Yesus Tuhan yang aku sembah sampai selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Nah kita mau belajar dari dua orang raja. Nama raja ini adalah Raja Abia dan Raja Yerobeam. Bagaimana dua orang raja ini dengan kekuatan yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, tapi karena yang satu itu memihak kepada Tuhan dan yang satu tidak memihak kepada Tuhan, hasil yang mereka dapatkan itu berbeda. Buat informasi saudara, Raja Abia ini adalah salah satu cucunya Salomo. Jadi dia keturunan Daud. Ya. Yerobeam itu adalah salah satu juga anak buahnya Salomo. Dia orang anak muda yang potensial, yang sangat luar biasa. Tapi kemudian gara-gara dia juga,
kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan pada waktu itu gara-gara Yerobeam. Abia itu adalah salah satu juga jadi anaknya Rehabeam. Jadi bingung nggak Rehabeam, Yerobeam ya. Orang Israel mungkin waktu itu nggak kreatif, taunya Beam-Beam gitu. Tapi jangan bingung ya, Yerobeam dan Abia. Kita nggak sedang bandingkan Yerobeam dan Rehabeam, tapi Yerobeam dan Abia. Nah, saya mau katakan gini, dari dua orang ini, mereka pernah memimpin masing-masing Yehuda dan Israel, itu dalam periode yang sama. Bedanya, Yerobeam itu dia memimpin terlebih dahulu. Kira-kira 18 tahun sebelum Abia diangkat menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Kalau 18 tahun itu berapa periode ya? Berapa periode kalau di tempat kita? 3, hampir 4 periode. Dia sudah 3 atau hampir 4 periode. Abia baru diangkat jadi raja. Artinya secara pengalaman mana lebih hebat? Pasti Yerobeam. Secara pengetahuan, secara apa yang dia pernah lakukan, itu pengalamannya pasti jauh lebih banyak si Yerobeam. Dan kalau sudah baca di kitab 2 Tawarik, jumlah pasukannya juga jomplang. Di Abia, di Yehuda, kerajaan Yehuda waktu itu, Abia itu memimpin sekitar 400.000 pasukan. Yerobeam, dia punya 800.000, 2 kali lipat. Artinya secara kekuatan, mana lebih kuat? Yerobeam. Kalau kita lihat mereka mau diadu, terus diadu dua negara ini, dua kubu ini. Maka harusnya secara manusia yang menang siapa? Yerobeam. Nah tapi ada bedanya. Yerobeam itu tidak memihak kepada Tuhan, tapi Abia dia memihak kepada Tuhan. Sampai satu ketika karena zaman itu dua kubu ini ribut terus ya, mereka perang terus. Tapi Abia satu ketika mengatakan seperti ini kepada Yerobeam. Kita baca 2 Tawarik 13 ayat 8. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan. Dia ngomong sama Yerobeam yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Jadi kupunya Yerobeam itu mereka menukarkan Allah dengan anak lembu emas. Dan dia berpikir karena mereka punya pasukan yang begitu besar, mereka sudah punya anak lembu emas, mereka merasa lebih kuat sehingga mereka menganggap enteng Abia. Mereka nggak anggap Abia itu sebagai satu ancaman yang serius buat mereka. Ayat 10 dikatakan, tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil dengan kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Kalau kita garis bawahi kata meninggalkannya, artinya dahulu Yerobeam tentunya juga pernah melakukan kewajibannya, bukan? Dulunya juga mereka mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan setiap pagi dan petang. Tapi kemudian mereka meninggalkannya. Bedanya dengan Abia apa? Mereka tidak meninggalkannya dan tetap memelihara kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Demi anak lembu emas. Hari ini pertanyaannya buat setiap kita meninggalkan atau tidak demi anak lembu emas? Kalau sudah berpikir anak lembu emas, enggak ada Pak. Di rumah saya enggak punya anak lembu emas. Benar enggak ada. Gampangnya gini, sebentar lagi kan mau holiday. Enggak ada yang holiday. Sebentar lagi kan mau liburan. Kasihan enggak ada yang liburan tempat ini. Loh ya atau ya? Enggak, puji Tuhan ya. Buat yang liburan, hati-hati, itu bisa menjadi anak lembu emas buat saudara. Karena engkau liburan, kemudian engkau enggak ibadah. Engkau tinggalkan ibadahmu. Karena liburan, baca firman-Nya ikut liburan. Karena liburan, Alkitab enggak punya tempat di dalam koper saudara. Alkitabnya di rumah, orangnya pergi. Bukankah itu seperti anak lembu emas? Dan kau tinggalkan Tuhan untuk liburan. Liburannya enggak dosa. Tapi kalau kita enggak hati-hati, kita tinggalkan Tuhan. Tadi saya tawarkan buat ibadah yang pagi. Jangan sampai gini juga. Kan pas liburan, sebetulnya ada sih keluarga Allah di kota pas saya liburan. Tapi tak online aja. Gimana kalau dibalik liburannya yang online? Mau? Loh, fair gak? Liburannya yang online, ibadahnya yang onsite? Menurut saya lebih fair itu loh. Bayangkan kalau Tuhan ngomong sekarang dibalik. Kalian semuanya liburannya online. Nonton YouTube aja liburannya. Lihat
bagaimana indahnya Pulau Bali. Dan kau tetap beribadah di rumah Tuhan. Kemanapun saudara pergi, jangan lupakan ibadah. Sesimpel itu, kadang kita berpikir, enggak, saya enggak pernah punya anak lembu emas. Hati-hati, tanpa kita sadari. Hal-hal tertentu bisa menjadi anak lembu emas dalam hidup kita. Dan sebagian orang berpikir, wah orang meninggalkan Tuhan itu karena kecewa sama Tuhan. Tidak selalu. Kalau kita baca konteksnya ini, mereka meninggalkan Tuhan justru ketika mereka sudah kelimpahan. Dulunya belum siapa-siapa, mungkin belum punya pasukan banyak. Sehingga mereka berseru-seru sama Tuhan, tolong Tuhan supaya kau bisa bangun negeri ini dengan kuat. Tapi begitu mereka punya pasukan yang kuat, kok ya hatinya pindah ke anak lembu emas tuh. Hati-hati, kalau saudara hari ini belum apa-apa, bersyukur gak apa-apa, berdoa sama Tuhan. Tapi satu ketika Tuhan angkat saudara, jangan lupa dari mana berkatmu berasal. Jangan pernah lupa dari mana berkatmu berasal. Dan biarlah kita selalu bisa berkata, semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Inilah yang sebetulnya sedang ditegurkan Abia kepada Yerobeam. Tapi Yerobeam merasa, aku kan lebih pengalaman dari kamu. 18 tahun duluan loh aku. Pasukanku lebih banyak loh. Kamu tahu apa? Tapi dia gak mau dengarkan tegurannya Abia di depan mereka. Lihat, bahkan ayat 13 dikatakan, ayat 12 dikatakan, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Abia ngomong, karena kami tidak meninggalkan dan kami tetap melihara kewajiban kami, maka Allah yang memimpin. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu. Dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu. Kenapa? Karena kamu tidak akan beruntung. Itu satu peringatan keras loh. Jangan kamu melawan Tuhan karena kamu tidak akan beruntung. Buat saya, salah satu kata yang sangat menakutkan buat saya adalah apa? Ketika Allah ada di lawan saya. Tidak ada yang lebih menakutkan ketika Allah ada di lawan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidup ini. Dan salah satunya apa? Adalah ketika kita melawan firman Tuhan. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita berusaha melawan firman Tuhan. Seperti saya katakan, wah firman Tuhan berkata, kalau punya pasangan hidup yang seiman sepadan dan kita melawan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Gak beruntung kita. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ada banyak pergumulan, tantangan yang harusnya tidak perlu kita hadapi. Tapi kita harus selesaikan. Kenapa? Karena kita melawan firman Tuhan. Sebagian kita berpikir kita lebih tahu daripada firman Tuhan. Ketika kita berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah pokoknya kita ngomong kalau kamu bisa jahat, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Kita melawan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Enggak akan pernah selesai masalah dalam hidup kita. Yang harusnya bisa diselesaikan dengan satu kata yaitu mengampuni. Tapi kita melawan firman Tuhan. Ingat kita berkata engkau tidak akan beruntung. Tapi hari ini bolehkah saya balik ayat firman Tuhan ini, nggak ngubah ya. Tapi kalau ada orang tempat ini, karena ada Allah di pihak saudara, hidupmu akan beruntung. Hidupmu akan beruntung. Hidupmu akan beruntung. Hidupmu akan diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tapi, ayat 13, tapi Yerobeam justru mengirim suatu pasukan menghadang yang harus membuat gerakan keliling. Jadi dia ini ketika diperingatkan oleh Abia, dia merasa aku lebih kuat. Dan dia mau buktikan. Lihat ya, aku punya pasukan lebih banyak, aku lebih kuat daripada kamu, sehingga dia membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, yaitu orang-orang Yehuda, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda, dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Itu bukan satu hal yang mudah buat mereka. Ngadepin one by one dari depan aja sudah berat. Ya jelas mereka bisa menghadapi dari depan dan belakang dari sisi Yerobeam. Kenapa? Karena jumlah pasukannya 2 kali lipat. Mereka bisa kepung dari depan dan bisa kepung dari belakang. Tapi buat Abia mereka nggak ada pilihan. Maju kena, mundur pun kena. Dan mungkin sedang saudara alami hari-hari ini. Kayaknya mau maju kena, mau mundur kena. Kekuatan musuhku jauh lebih besar. Kekuatan orang-orang yang mengancam aku jauh lebih besar. Jabatan orang itu lebih tinggi daripada aku. Orang itu lebih kuat modalnya daripada aku. Dia lebih hebat daripada aku, dia lebih pintar, dia punya kenalan lebih banyak dan lain sebagainya. Gak mungkin aku bisa promosi, gak mungkin aku bisa dapatkan segalanya. Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Abia pada waktu itu. Mereka berteriak, bukan ketakutan. Tapi mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Itu bunyi satu hal saya percaya bukan pekik ketakutan. Tapi pekik kemenangan. Hari ini kalau saudara menghadapi sesuatu, jangan jadikan doa itu senjata yang terakhir. Biarlah doa atau seruan kita kepada Tuhan itu selalu menjadi senjata utama dalam hidup kita. Lebih daripada kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri.
Andalkan Tuhan yang selalu bisa kita andalkan. Kasih sorak-sorai buat Allah yang selalu bisa diandalkan. Amin. Apapun itu. Kadang dalam hidup kita merasa dikepung loh. Sakitnya belum sembuh, sudah ditagih hutang, sudah ngalami ini, masalah keluarga ini, itu dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, pekikkanlah itu kepada Tuhan. Ayat 15, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Artinya apa? Dia nggak kemudian menyerah. Pekik perang, artinya apa? Dia mau lawan itu orang-orang Yerobeam. Mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka yakin ada Allah di pihak mereka. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah, siapa? Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Perhatikan, Abia dengan laskarnya yang 400.000 orang tadi mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka yang 800.000 tadi. Dari orang Israel, yaitu pihaknya Yerobeam, mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Bukan kroco-kroco, tapi orang pilihan itu mati 500.000. Bayangkan 400.000 lawan 800.000, yang 500.000 mati. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin. Hari ini apa yang kau lihat mustahil dalam hidupmu? Enggak mungkin aku bisa. Bisa. Enggak mungkin aku bisa. Bisa. Abia membuktikan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang memukul kalah bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kuat kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Dan saya kasih sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Kuncinya apa? Pakaikan perang, jangan mundur. Jangan kalah dengan masalah. Jangan kemudian kita mengundurkan diri dari masalah. Ayat 18, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh, katakan kokoh. Belum semuanya katakan kokoh. Kenapa mereka kokoh? Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ayat 20, tak pernah lagi, ini kapok-kapok Yerobeam, mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia hingga mati. Bayangkan, kalau Abia waktu itu dia melihat semuanya itu dia mundur, gak akan ada ceritanya. Pasukan yang 400.000 lawan 800.000 bisa menang, gak ada ceritanya. Tapi karena dia tidak mundur, dia terus maju, bahkan dia berkata kamu harus mundur. Terjadilah satu kesaksian yang sangat luar biasa. Betul? Ingat kisahnya Daud kemarin diceritain di Mazmur 56, ketika dia di masa susah. Bukankah setiap orang juga punya masa susahnya masing-masing kan? Saudara dan saya kita pasti pernah mengalami masa susah, benar enggak? Semuanya pastilah kita pasti punya pergumulan masing-masing. Tapi Daud, dia berkata aku tidak mundur. Karena aku yakin ada Allah di pihakku. Di masa susah dia berkata seperti itu. Saya tuh bayangkan gini loh, kalau Daud waktu itu dia punya akun TikTok atau Instagram. Dia akan bikin apa? Video reels dan dia berkata, mundur wir. Loh, ya kan? Enggak pernah dengar. Kalau tidak pernah dengar berarti saudara usianya jauh lebih tua dari saya. Pernah dengar itu? Daud berkata, mundur wir. Karena yang menyertai aku lebih kuat, lebih hebat. Yesus namanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang menyertai kita. Amin. Jadi hari ini apa yang kita lakukan lagi? Gereja kita pun pernah ngalami. Pak Obaja pernah ngalami. Ketika masih awal-awal gereja kita di Solo. Itu banyak yang tidak suka. Dikirimlah surat kalian ke balai kota. Ngomongin kalau kita sesat lah. Ngomongin kalau ini itu yang jelek-jelek lah pokoknya. Dan itu ditanggapi oleh pihak balai kota. Dikirimlah surat panggilan buat Pak Obaja untuk datang. Kenapa? Karena kamu dianggap sesat. Gerejamu ini tidak benar. Pokoknya semua yang jelek atas gereja kita. Tapi sekali lagi karena aku yakin. Pak Obaja bilang karena aku yakin ada Allah di pihakku. Aku tidak akan kalah. Takut sih. Karena masih sangat muda waktu itu Pak Obaja. Tapi tetap dihadapi. Tetap berangkat ke balai kota. Dihadapi ke sana. Apa yang ditutukan dihadapi. Tahukah saudaraku, justru itu awal mula. Datang ke balai kota. Untuk mungkin mau rasanya mau mengklarifikasi, mau jawab ini itu, tuduhan itu dan sebagainya. Tapi disitulah ternyata. Karena serangan itulah gereja kita mendapatkan izin gereja. Tepuk tangannya belum lebih meriah buat Allah kita yang dahsyat. Kenapa? Karena ada Allah di pihak kita. Bukan kuat gagah manusia. Siapa kita manusia? Kita juga tidak pernah diajari loh. Kalau ada yang melawan kita, wah aku kutuki, doa. Masuk ruang doa dan berkata, Tuhan kirimkan petir buat dia. Tidak seperti itu. Tapi kita berdoa gini, saya belajar dari Pak Obaja, setiap kali ada fitnah, ada orang-orang yang berkata tidak baik. Kita berdoa. Tapi yang pertama kita minta damai sejahtera. Lalu kita minta hati yang bisa mengampuni.
Itu saja. Setelah kita bisa damai sejahtera, kita bisa mengampuni. Lihat apa yang Tuhan bisa perbuat dalam hidup saudara. Saya percaya tangan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan anaknya. Tuhan menyertai buat setiap orang yang ada di pihaknya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita harus belajar berada di pihak Tuhan. Kadang-kadang tidak selalu apa yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita kan. Atau belum kita lihat apa yang kita harapkan. Tapi tetaplah berada di pihaknya Tuhan. Nah satu ketika bangsa Israel itu saking gak sabarnya nunggu Tuhan. Mereka itu buat patung lembu emas. Dan kemudian mereka mulai menyembahnya semuanya. Disitulah Musa mulai jengkel sama mereka. Ini gimana sih maunya mereka? Sudah ditolong sampai sejauh ini tapi kok malah bikin patung lembu emas. Harus diapakan ya mereka ini orang-orang ini ya. Nah akhirnya Musa ini dia mengadakan challenge, dia tantang orang-orang Israel pada waktu itu. Kita baca di Keluaran 32 ayat 26, Musa berkata seperti ini. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Saya tuh bayangkan, untung saya bukan Musa. Kalau saya jadi Musa, mungkin saya akan jadi orang yang paling gondok hari itu. Tahu gondok? Apa ya? Dari tadi saya nggak ketemu kata-kata gondok, bahasa Indonesianya apa ya? Mangkel, dongkol ya dongkol. Wah, kenapa dongkol? Lihat, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Loh, suku di Israel itu ada berapa? 12, yang datang cuma 1 tok. Dari 12 suku Israel. Dikatakan, ayo berkumpullah siapa yang memihak kepada Tuhan. Yang datang cuma 1. Itu apa enggak? Tadi apa? Gondok. Tahu gitu kan gak usah ngomong ngapain. Tapi dari yang satu ini kita bisa melihat kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Sedikit curhat, sometimes saya juga kadang-kadang merasa seperti itu. Banyak orang dengan mudahnya berkata amin. Tapi untuk menjalaninya, tidak seperti kata aminnya. Berapa kali, siapapun mungkin yang khotbah tempat ini berkata, ayo datang pondok Daud, oh amin. Yang datang Bani Lewi tok. Loh bukankah jemaat keluarga Allah itu banyak Jogja? Tapi kenapa kalau yang datang pondok Daud berkata amin, tapi yang datang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diaminkan di gereja? Tapi dengar baik-baik buat orang yang setia pondok Daud. Engkau Bani Lewi yang dipilih Tuhan. Engkau akan mendapatkan perbedaan berkat daripada Tuhan. Ya kan, yang tepuk tangan tidak banyak berarti yang datang masih belum banyak. Para KKS tempat ini, ada KKS tempat ini? Kadang-kadang ketika kita berkata, ayo jadi KKS. Ya kadang-kadang nggak beda kayak Musa. Gini loh. Saudara dan saya, kita itu memang minoritas di negeri ini. Tapi sejujurnya kadang-kadang saya pun menjadi minoritas di gereja ini. KKS-nya berapa orang bisa angkat? Minta angkat tangan dengan bangga. Angkat tangan Pak KKS. Loh Tan, minoritas kan? Yang pelayanan, angkat tangan. Yang pelayanan, bukan yang sedang, yang pelayanan. Enggak apa-apa angkat tangan. Tuh kan, minoritas kan? Tapi saya percaya, firman Tuhan tidak pernah salah. Bani Lewi, mereka mendapatkan berkat spesial. Dikatakan mereka tidak punya milik pusaka, tapi Tuhan yang menjadi milik pusaka mereka. Itu berkat spesial buat setiap mereka. Jadi para KKS, orang-orang yang sudah rajin pondok Daud, biarlah kita tularkan hati hamba seperti ini kepada orang yang lainnya. Dan saya berdoa, semuanya juga mendapatkan berkat spesial di hari Paskah ini. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bani Lewi itu minoritas. Kalau sudah baca di kitab Keluaran, saya lupa Keluaran atau mana, itu kalau dihitung di zaman itu, Bani Lewi itu jumlah prianya. Pria yang saya masukkan sini adalah anak, termasuk anak yang berusia 1 bulan ke atas. Itu jumlahnya sekitar 20.000. Sedangkan bangsa Israel pada waktu itu yang berusia 20 tahun ke atas prianya, itu 600.000 sekian. Berapa persen tuh? Kan minoritas. Saya bisa bayangkan ya, ketika Bani Lewi ini, Musa ngomong, siapa yang memihak Tuhan? Datanglah kepadaku. Yang lain mungkin celingungan, gak ada yang maju. Gak ada yang maju. Pernah seperti itu waktu dipanggil altar kau? Gak ada yang maju, gak ada yang maju. Padahal yang ditanyakan oleh pembicaranya adalah, siapa yang butuh Tuhan? Dan ketika engkau tidak maju artinya engkau tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang seperti itu, mereka lihat kanan kiri, gak ada yang maju. Wih, ya udah gak maju sini, gak maju, gak usah maju. Tapi Bani Lewi, mereka tidak terpengaruh dengan keadaan. Pokoknya aku tetap ada di pihak Tuhan. Sekalipun kamu gak pihak Tuhan, aku tetap mau memihak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang mudah terpengaruh dengan keadaan. Ketika orang lain mungkin melakukan dosa, mereka melakukan hal yang tidak baik. Tetaplah kita ada di pihaknya Tuhan. Karena tidak pernah ada yang kemudian kita ngomong, oh itu toleransi kok.
Emangnya ada ya toleransi dalam bentuk selingkuh? Gak ada ceritanya seperti itu. Dan saya percaya kita belajar seperti Bani Lewi. Orang boleh berlaku apapun, ya tugas saudara dan saya untuk mengingatkan, menegur dengan kasih. Tapi buat diri kita sendiri, no compromise. Yesus tetaplah Yesus. Tuhan tetaplah Tuhan. Dan di pihak Tuhan itu adalah tetaplah menjadi satu harga mati buat saudara dan saya. Apapun boleh terjadi, tetaplah kita ada di pihak Tuhan karena Tuhan ada di pihak kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Saya bacakan ya di Ulangan 33 ayat 8-11. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasih. Saya boleh minta main musik siap-siap. Yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Dalam BIMK dikatakan gini, mereka setia kepadamu melebihi segalanya. Melebihi orang tua dan sanak saudara. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Jadi mereka memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya termasuk orang tua mereka sendiri bahkan. Kita tidak mengajarkan saudara kemudian tidak hormat sama orang tua loh. Tidak. Tapi ada kalanya mungkin orang-orang terdekat kita yang menghalangi atau membuat kita itu tidak bisa ke gereja, tidak bisa beribadah. Dan hal yang sama yang tadi diceritakan oleh orang yang terima Yesus tadi. Dia cerita, Pak, saya itu satu-satunya orang yang ke gereja di rumah saya. Satu-satunya. Dan dia sudah berapa kali gereja ini saya lupa, dia satu-satunya. Dan tadi bahkan ketika mau berangkat atau ketika di gereja ditelepon orang tua saya. Saya tidak tahu apakah saya mau diusir atau apa. Kadang-kadang ada aniaya dalam hidup kita ketika ikut Tuhan. Itu faktanya. Loh ya kan? Bahkan ada dari saudara yang kehilangan teman gara-gara engkau dibaptis. Saya ngalami. Loh ya? Ada yang kehilangan teman baik gara-gara engkau ke gereja. Saya ngalami. Oh iya, tapi saya bersyukur saya digantikan dengan orang-orang yang baik yang ada di sekeliling saya. Ya, karena Tuhan sayang pada setiap kita. Saya enggak kemudian ajak saudara tinggalkan orang tuamu. Jangan anggap dia orang tua. No, bukan. Tetap hormat sama orang tua. Tapi biarlah tidak ada satu hal apapun seperti Bani Lewi. Untuk kita datang sama Tuhan. Lewi itu artinya attach atau connect. Nempel dengan Tuhan. Dan nonsense buat saudara bisa nempel sama Tuhan kalau engkau hanya ibadah seminggu sekali. Nonsense. Tidak bisa. Kau berkata aku nempel sama Tuhan dan kau baca firman sehari 2 ayat. Maaf. Bukan seperti itu cara mainnya. Kau harus ngerti benar-benar belajar firman Tuhan. Kalau sudah mau nempel sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini kita disediakan berbagai macam fasilitas untuk kita bisa terus nempel sama Tuhan. Bahkan tidak dikasih kesempatan untuk kita bisa jauh dari Tuhan. Loh ya, kita dididik di tempat ini apa? Saat teduh, 2 bulan sekali. Oh salah. Berapa? Setiap hari. Saya bersyukur di tempat ini kalau misalnya enggak 2 tahun sekali. Kalau ada yang 2 tahun sekali datang, apalagi pas Natal, Paskah, bertobat dalam nama Yesus. Apakah ada yang diajarkan di gereja ini? Kalau ke gereja itu pas Paskah sama Natal aja. Bertobat saudara dalam nama Yesus. Beneran. Engkau enggak akan pernah bisa nempel sama Tuhan. Kalau engkau datang hanya Natal dan Paskah. Kalau saudara hari ini pas datang pas Paskah, puji Tuhan enggak apa-apa. Minggu depan datang lagi ya. Ya saya percaya firman Tuhan bicara pada setiap kita bukan karena gimana, tapi karena Tuhan sayang pada setiap orang tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nempel sama Tuhan. Dalam segala keadaan. Kadang kita berpikir kok enggak seperti yang saya harapkan ya. Ikut Tuhan tuh harusnya enak, ikut Tuhan tuh harusnya happy. Ikut Tuhan tuh harusnya ada banyak hal yang baik terjadi dalam hidupku. Ikut Tuhan kok malah sakit. Ikut Tuhan kok justru malah kehilangan harta. Ikut Tuhan kok kehilangan teman. Ikut Tuhan kok malah justru kehilangan ini, itu dan sebagainya. Bukankah itu yang dialami Ayub? Betul? Kurang apa coba Ayub? Sampai iblis pun ngakui, ini salehnya minta ampun. Bayangan saya Ayub ini pondok Daud mungkin seminggu 7 kali. Kalau ada, salehnya minta ampun. Tapi dia diizinkan ngalami kehilangan anak tuh. Dia diizinkan ngalami kehilangan harta bendanya tuh. Dia diizinkan ngalami kehilangan kesehatannya tuh hari itu. Tapi yang saya salut sama Ayub adalah dia tidak sedikit pun mengucapkan perkataan kutuk kepada Tuhan sepanjang dia mengalami. Banyak orang hanya terkesima dengan apa yang Ayub alami di pasal terakhir di kitab Ayub. Bahwa Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Wah, tepuk tangan keplok-keplok semuanya. Tapi harusnya kita perlu belajar proses yang dia jalani. Itu tidak mudah.
Tidak mudah. Karena itu saya berkata, orang ini worth it, layak dia terima kembalian 2 kali lipat. Sangat layak. Kenapa? Karena dia setia dalam proses. Dan dia tidak menyangkali Tuhannya. Istrinya ngomong itu, kutuki Tuhanmu. Dia ngomong, kamu gila apa? Kamu cuma mau yang baik dari Tuhan, gak mau yang jelek. Tidak sekali-kali dia berkata seperti itu. Bukankah saudara dan saya kita ini dikatakan sebagai mempelainya Kristus? Tidak ada yang merasa. Loh, saudara dan saya kita mempelainya Kristus loh. Dan sepanjang saya memberkati pernikahan di gereja, selalu ada yang namanya janji nikah. Ada yang pernah janji nikah? Apa yang saudara janjikan di depan altar pada waktu itu? Aku akan setia kepada kamu waktu kita masih muda aja. Apa? Aku akan setia dalam suka? Benar. Aku akan setia dalam sehat dan sakitnya kok pelan. Aku akan setia dalam kelimpahan dan selalu berbicara seperti itu. Bahkan kalau ada yang sampai ngomong saya akan setia dalam sehat dan suka dan kelimpahan dan lain sebagainya, kalau yang lainnya enggak jadi pemberkatan waktu itu. Saya bersyukur ada orang yang masih bertahan atau masih ada dalam pernikahan. Kasih tepuk tangan buat orang-orang yang luar biasa ini. Saya doakan saudara tetap berjuang sampai akhir ya. Sama hanya bukannya saudara berjuang sampai akhir dengan pasangan saudara. Berjuang sampai akhir bersama dengan Tuhan. Suka dan duka kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan bukanlah itu akan menjadi indah. Karena yang saya percaya, endingnya selalu indah. Endingnya selalu happy. Karena kita punya Tuhan yang teramat baik dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kemarin saya sampaikan ini ketika ibadah Jumat Agung. Mungkin ada yang sudah belum mendengar, kalau sudah dengar tidak apa-apa kita. Saya sangat diberkati dengan kesaksian salah satu dari anak selnya Pak Daniel Agung ini. Dia ikut BPN, Bimbingan Pranikah dengan kami, dan hari Sabtu yang lalu, minggu yang lalu, dia sharing dengan kami dan dia cerita tentang kesaksian yang sangat-sangat memberkati saya. Bagaimana ternyata ikut Tuhan itu tidak selalu harus semuanya oke-oke saja. Dia cerita di tahun 2002 awal, di tahun baru, dia ketika mau bangun tidur dia dapati gak bisa bangun. Sakit sekali, sampai dia benar-benar bangun dari tempat tidur pun gak bisa. Duduk gak bisa. Sakit sekali, akhirnya karena cukup serius sama temannya dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Dia harus dibawa ke rumah sakit dan ketika sampai rumah sakit didiagnosa, dicek-cek, tapi satu kesimpulan awal adalah dia harus mondok. Dan yang ada dalam pikiran dia waktu itu, karena dia masih kerja di Jakarta waktu itu, kalau mondok uangnya dari mana? Dia punya tabungan tapi tabungannya gak banyak menurut dia, gak banyak. Kemudian dia, oh ya aku ikut asuransi, dia telepon agen asuransinya. Bisa enggak kalau aku masuk rumah sakit ini di cover? Bisa katanya, puji Tuhan. Setelah didiagnosa sama rumah sakit MRI, itu didapatkan hasilnya adalah terjadi saraf kejepit. Dan bantalan apanya gitu sudah pecah gitu saudara. Jadi harus dilakukan satu tindakan yang cukup serius. Dan tindakan ini seperti semacam ditusuk oleh jarum yang besar gitu di ruang operasi itu. Dan jarum yang cukup besar seperti itu, dan itu pasti sangat sakit ya. Ada yang takut disuntik? Ada yang seperti saya, puji Tuhan. Kalau sampai ada yang tahu saya takut disuntik berarti gara-gara Jumat jam 11.30 ya. Ya, itu sangat mengerikan buat dia. Tapi kan ditanggung asuransi. Dia tanya berapa biayanya habisnya. Setelah dikalkulasi, dihitung-hitung, habisnya perkiraan biayanya sekitar 100 juta. Aman, ada asuransi kan? Tapi ternyata besoknya dikabari asuransi. Tidak jadi bisa di cover. Artinya harus keluar duit sendiri, dari kantongnya sendiri. Dari mana uangnya? Sedih loh, sedih dia. Gimana caranya? Kemudian dia ingat, oh ya, dia kerja di sebuah kantor dan dia ingat bahwa kantornya juga menyediakan asuransi buat karyawan. Kalau gitu bisa dong di switch ke asuransi kantor supaya bisa dapatkan insurance dari asuransi kantornya. Ditanyakan ke rumah sakit gak bisa, di switch gak bisa. Ya bersyukur dia punya satu teman, temannya ini maaf orang Batak, ada orang Batak. Oh banyak ternyata, luar biasa orang Batak ya Horas biasanya. Orang-orang yang selalu ngotot dan tidak mudah menyerah ya. Kasih tepuk tangan buat saudara-saudara kita orang Batak ini. Ya saya berdoa terinspirasi buat kita. Ngotot dia ke rumah sakitnya. Harus bisa pokoknya. Wah, bersyukur kalau saudara punya teman orang Batak ya. Harus bisa katanya. Beneran loh. Bisa loh di Swiss loh. Di Swiss pindah ke asuransi kantornya bisa. Tapi setelah dicek lagi ternyata asuransinya memberi batasan 20 juta. Masih kurang 80 juta dari mana?
Malamnya dokternya visit. Puji Tuhan, dokternya juga orang Batak. Orang Batak kalau ketemu orang Batak biasanya, wah ngomongnya seperti apa, sama marganya dan lain sebagainya. Wah seperti itu kan. Ya tapi saya percaya dokternya juga orang baik. Dokternya itu ngomong gak apa-apa. Ya sesama orang Batak dilarang mendahului ya kan. Tak bantu katanya. Nanti berapa biaya yang harus dari saya gratiskan. Wih luar biasa kan. Saya gratiskan biaya yang harusnya kalau perlu saya tanggung saya gratiskan. Tapi ada satu yang kalau kamu mau ini dihilangkan bisa mengurangi lumayan katanya. Apa itu dok? Kalau kamu mau tidak dianestesi. Tahu anestesi? Ditindak tanpa dibius. Tapi saudara renungkan, di titik itu dia berkata, kalau memang harus itu ya nggak apa-apa. Itu berat loh. Dalam maksud adalah gimana ndak hancur hati coba. Gara-gara ndak punya uang. Dia sampai harus dilakukan tindakan tanpa anestesi. Bayangkan seperti apa hancur hatinya pada waktu itu. Tapi kemudian dia ya sudah nggak apa-apa, nggak ada pilihan lain. Oke besok kita tindakan. Malamnya orang ini berdoa sama Tuhan. Dia merasa ada di titik terendah dalam kehidupannya. Dia merasa tidak ada orang tuanya nggak ada di Jakarta, semua keluarganya nggak ada, dia sendirian. Tapi di masa sendirinya itu dia tahu bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Dia doa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Aku tahu Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan ada di pihakku. Dan ada satu lagu yang sangat berkati dia dan dia nyanyikan itu pada malam itu. Dia nyanyi seperti ini, yuk kita nyanyikan sama-sama. Kau sumber tenangku. Tengah badai. Bolehkah saja setiap kita nyanyikan lagu ini sama-sama? Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, kau pegang tanganku. Kata Dan berkata, dia ingat betul, jangan takut kata firman Tuhan. Dia tangkap itu, jangan takut. kau menjaga Kau sumber tenangku. Di tengah badai sumberku. ya, Saat ku tak mampu. kau pegang tanganku. Haleluya. Dan berkata, Jangan takut. jangan takut. Ada Tuhan. Kau menjagaku. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Besoknya ketika tindakan tanpa anestesi. Dan dia cerita, tidak sakit. Tidak sakit. Bahkan selesai tindakan dia ngomong, aku langsung bisa duduk. Aku langsung bisa berdiri. Orang boleh berkata itu tindakan medis. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Oh iya. Dan tidak selesai situ, dokternya berkata, kamu boleh langsung pulang. Harusnya kalau boleh langsung pulang gimana? Seneng dong. Tapi dia bingung lah bayarnya gimana. Dia kan, gimana bayarnya? Temennya ngomong, kamu percaya nggak kalau Tuhan sediakan? Tuhan sudah sampai sejauh ini, Tuhan pasti sediakan. Ya, Tuhan sudah bawa saudara dan saya sampai sejauh ini di tahun 2024. Percaya, tahun 2024 tetaplah menjadi tahun pelipat gandaan dahsyat buat setiap kita. Amin. Dengan deg-degan pergi ke kasir. Tanya bilnya kan, berapa yang harus dibayar. Deg-degan nih, dia buka, dapat 2 halaman. Halaman pertama dia lihat ternyata setelah dipotong free tindakan dokter dan lain sebagainya, free anestesi, maksudnya nggak pakai anestesi, itu ada diskon. Dan dia harus bayar sebesar 90 juta. Dipotong anestesi, diskonnya 10 juta. Masih banyak kan? Jauh di luar kemampuan dia. Tapi setelah dia buka halaman yang selanjutnya, dia kaget. Karena ternyata sisa yang harus dia bayar adalah 1,8 juta rupiah. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi itulah Tuhan kita. Kalau ada Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Orang boleh berkata apapun terhadap saudara. Firman Tuhan tetaplah ya dan amin. Saya berdoa sungguh buat saudara tempat ini. Engkau tangkap bahwa Yesus mati dan bangkit buat setiap kita. Jangan sia-siakan itu. Jangan memanfaatkan juga. Tapi biarlah hidup kita semakin murni, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan.
hidupmu diberkati Tuhan. Boleh katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sumber tenangku di tengah badai, kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Ada Tuhan yang menjagaku. Kau menjagaku, kau sumber tenangku. Oh, di tengah badai, kau sumber kuatku. Haleluya. Saat ku tak mampu, kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Dia bangkit buat saudara dan saya. Dia bangkit buat engkau orang tempat ini. Ingat firman Tuhan berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dalam bahasa jelajah dikatakan, siapa yang akan berhasil melawan kita? Bukan berarti tidak ada yang berani melawan kita loh. Bukan berarti iblis kemudian gak berani coba-coba menjatuhkan saudara. Ya, akan selalu ada. Akan selalu ada serangan-serangan buat setiap kita. Tapi sekali lagi, kalau ada Allah di pihak kita, mereka tidak akan pernah bisa berhasil menjatuhkan saudara dan saya. Kenapa? Kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kuncinya apa? Belajar mengandalkan diri kepada Tuhan. Belajar kita tuh mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Dan memang yang harus kita akui, bahwa kita perlu Tuhan. Saudara dan saya, kita butuh Tuhan. Hari ini jangan terlalu sombong atau terlalu naif untuk berkata, nanti ajalah Tuhan. Tapi hari ini, izinkan saya mengatakan buat saudara semua tempat ini, kita perlu Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita perlukan, Dia mau turun ke dunia, mati buat kita, dan Dia bangkit buat setiap kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita? Karena itu buat saudara semuanya, kalau engkau perlu Tuhan, bolehkah saya ajak setiap kita angkat kedua tangan saudara? Kita katakan sama-sama, Yesus, Engkau yang ku rindu. Katakan ini dari hatimu, Yesus, Engkau yang ku perlu. Yesus, Engkau yang ku perlu. katakan, Yesus, Yesus, Engkau yang ku rindu. kami perlukan Kau, Yesus. Yesus, Engkau yang ku perlu. Sekali lagi, dengan segenap hati, serukan Yesus, Engkau yang ku rindu. Ini seruan hati kami Tuhan. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber tenang kami Tuhan. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku Dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Katakan dari hatimu, Kau sumber. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjaga setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang menyediakan damai sejahtera. Engkau yang menyediakan kekuatan baru buat setiap kami Tuhan. Pegang tangan setiap kami ini Tuhan. Oh, dan ini firman-Nya. Jangan takut anakku, kata firman Tuhan. Jangan takut anakku, kata firman Tuhan. Kau menjagaku. Kau sumber tenangku di tengah badai. kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. dan berkata, Jangan takut. jangan takut dan Ya. berkata, Dan berkata, jangan
Ada Yesus yang menjagamu. Kau menjagaku. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa penjagaanmu itu sempurna dalam hidup kami. Hari ini apa yang perlu kami takutkan lagi Tuhan? Engkau sudah mau lakukan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami yang bisa bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali katakan terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus, amin. Mari setiap umat menang sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorainya buat Yesus kita yang luar biasa.